Samudra Aruna. Aruna adalah gadis berusia 12 tahun yang tinggal di desa Selayar. Sebuah desa nelayan di tepi laut. Rambutnya hitam bergelombang, matanya bulat, penuh rasa ingin tahu, dan kulitnya kecoklatan oleh matahari. Sejak kecil, Aruna selalu merasa bahwa laut adalah teman terbaiknya. Ia bisa duduk berjam-jam di dermaga, mendengarkan ombak dan burung camar. Tapi ada satu hal yang membuatnya berbeda dari orang lain. Aruna bisa mendengar nyanyian laut. Bukan sekedar ombak, bukan sekedar derayan angin, tetapi kadang suara lembut terdengar seperti manusia yang sedang berbisik. Terkadang hanya melodi tanpa kata. Ayahnya, seorang nelayan, pernah berkata sambil tertawa, "Itu cuma imajinasimu, Aruna." Tapi Aruna tahu telinganya tidak pernah berbohong. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung besar di langit, Aruna terbangun oleh suara itu lagi. Kali ini, nyanyian laut terdengar berbeda. Ada nada kesedihan di dalamnya, seperti orang yang meminta pertolongan. "Tolong, bawa aku pulang." Aruna duduk di ranjangnya dengan hati yang berdebar. Ia mencoba mengabaikan suara itu, tetapi semakin ia menutup telinganya, semakin jelas panggilan itu terdengar. Akhirnya, ia tak tahan lagi. Dengan mengenakan jaket tipis, kemudian ia mengambil lampu minyak. Ia berjalan pelan ke dermaga. Angin laut malam itu dingin, tapi airnya memantulkan cahaya bulan seperti kaca air. Aruna melepaskan perahu dayung kecil milik ayahnya dan mulai mengayuh mengikuti arah suara itu. Semakin jauh ia berlayar, semakin suara itu jelas terdengar. Ombak terasa lebih kuat, tapi Aruna tidak berhenti. Hingga akhirnya ia tiba di sebuah teluk tersembunyi yang bahkan para nelayan desa tak pernah ceritakan.
Dan di tengah teluk itu, di antara karang-karang yang tinggi, Aruna melihat sesuatu yang besar bergerak. Saat ia mendekat, cahaya lampunya memantulkan sosok penyu raksasa. Tubuhnya yang dipenuhi teritip dan matanya yang penuh kelelahan. Tubuhnya terjerat jaring ikan yang robek, yang membuatnya sulit bergerak. "Apa kau yang memanggilku?" tanya Arun dengan suara lirih. Penyu itu membuka mulutnya dan berbicara. Suaranya dalam tapi lembut. "Ya Aruna, aku adalah Takar, sang penjaga arus laut. Aku terjebak di sini saat mencoba kembali ke Pulau Karang Bintang. Dan tanpaku, arus laut di sana akan kacau. Dan semua yang tinggal di sana akan menderita." Aruna menatap jaring itu. "Kalau begitu, aku akan membebaskanmu," kata Aruna. Kemudian ia memotong tali dengan pisau kecil yang dibawanya. Air laut membuat tangannya licin, dan beberapa kali ia hampir tergelincir. Tali itu keras dan kasar, hingga kulit tangannya lecet. Tapi pada akhirnya, jaring itu terlepas, dan penyu itu bisa berenang bebas lagi. Pada saat perjalanan menuju Karang Bintang, Takar menunduk rendah. "Terima kasih Aruna. Sebagai balasan, aku akan membawamu ke tempat yang tidak pernah dilihat oleh manusia daratan." Saat itu Aruna ragu, tapi rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. Ia duduk di punggung penyu itu dan seketika mereka menyelam. Air laut yang dingin menyelimuti tubuhnya. Namun, ia tetap merasa aman. Di bawah permukaan, dunia baru terbentang. Karang berwarna-warni, ikan yang berkelip seperti bintang, dan hutan rumput laut yang bergoyang mengikuti arus. Aruna terpesona. Ia melihat kawanan ubur-ubur transparan yang memancarkan cahaya biru, dan seekor paus yang melintas dengan suara dalam. Akhirnya, mereka tiba di sebuah formasi karang raksasa berbentuk bintang raksasa yang bersinar samar di kegelapan laut. Takar berkata, "Inilah Pulau Karang Bintang, pusat kehidupan laut, dan semua arus bertemu di sini, dan semua makhluk laut bergantung padanya."
Aruna menghabiskan waktu di sana, melihat para penghuni laut, kuda laut yang berwarna emas, ikan pari yang menari di dasar pasir, dan lumba-lumba yang bermain dengan riang. Takar memberitahunya bahwa laut memiliki cara untuk berbicara dengan mereka yang mau mendengarkannya. "Kau berbeda, Aruna," kata Takar. "Kau bisa mendengar nyanyian laut karena hatimu bersih dan mau mendengarkan." Takar lalu memberinya sebuah kerang besar berkilau. "Jika suatu hari kau merasa kesepian atau butuh pertolongan, bisikan ke dalam kerang ini, lalu aku akan menjawab." Saat fajar mulai datang, Takar mengantar Aruna kembali ke teluk. "Terima kasih, Aruna. Karena kau, Pulau Karang Bintang akan tetap hidup." Aruna menatap penyu itu pergi hingga sosoknya menghilang di antara ombak. Ia pulang dengan hati penuh rasa syukur. Sejak hari itu, ia tak pernah benar-benar merasa sendirian, karena ia tahu laut akan selalu ada untuknya. Kadang di malam hari, ia menempelkan kerang itu ke telinganya, dan terdengar suara Takar yang berkata, "Ombak akan selalu menjagamu, Aruna." Tamat. Kebaikan sekecil apapun bisa menciptakan gelombang yang mengubah dunia, seperti laut yang tak pernah berhenti bergerak. Begitu pula kebaikan yang kita lakukan akan kembali pada diri kita sendiri.